Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang kemuliaan, keagungan dan pengorbanan istri tercinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Saat itu Mekah pada abad ke-6 Masehi tercatat sebagai salah satu jalur utama perdagangan internasional untuk mengekspor barang ke Suriah. Pedagang dari India dan Cina harus berlayar hingga ke Yaman. Dari Yaman, barang dagangan diteruskan dengan unta ke negeri-negeri kawasan utara Jazirah Arab melalui Mekah. Dalam kafilah itu, pedagang Yaman sekalian mengikut sertakan barang dagangannya berupa kopi, obat-obatan, parfum, dan lain-lain. Sebaliknya, eksportir dari wilayah utara pun berdatangan melalui Mekah dengan tujuan pelabuhan Yaman yang terletak di selatan semenanjung Arab di kota Mekah. Mereka menukar kuda dan unta serta menambah bekal untuk perjalanan selanjutnya ke Yaman. Sementara itu, penduduk Arab dari berbagai suku yang mendiami bagian tengah dan timur jazirah berdatangan ke Mekah untuk membeli barang dengan cara barter komoditas. Mereka membeli barang yang tidak dihasilkan di wilayah masing-masing. Oleh sebab itu, selain menjadi jalur utama perdagangan internasional, Mekah juga menjadi pusat pertukaran barang. Penduduk Mekah sendiri memanfaatkan keramaian ini dengan menjual berbagai bentuk jasa ekspor impor ke para kafilah dagang. Suku Quraisy hampir tidak tertandingi soal ini. Dengan modal ini, mereka melahirkan para pengusaha eksportir hingga industri utama di kota Mekah. Mereka menjual barang tidak hanya di sekitar Mekah, tetapi juga keluar Jazirah Arab. Mereka membentuk kafilah dagang mulai dari yang kecil dengan jumlah ratusan unta hingga kafilah dagang yang terdiri dari ribuan unta. Jumlah pasukan keamanan yang disewa pun disesuaikan dengan nilai dan jumlah barang. Salah satu di antaranya, pengusaha eksportir itu yang disegani dari suku Quraisy adalah Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Sekitar tahun 585 Masehi, ternyata Khuwailid meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan yang sangat banyak kepada anak-anaknya. Di antara anak-anaknya, ternyata hanya putrinya, Siti Khadijah, yang mampu mewarisi keterampilan ayahnya dalam usaha eksportir. Siti Khadijah sendiri lahir pada tahun 555 Masehi dan wafat pada tahun 623 Masehi. Beliau tumbuh dalam lingkungan keluarga yang terhormat dan menjadi seorang perempuan yang cerdas dan mulia. Usaha ayahnya diambil alih oleh Siti Khadijah dan dikembangkan dengan jerih payah sendiri. Dengan kerja kerasnya, dia akhirnya mematahkan opini masyarakat yang memandangnya kaya hanya karena warisan. Selain cerdas dan tidak suka berfoya-foya, Siti Khadijah dikenal memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Siti Khadijah membantu banyak fakir miskin di Mekah, yatim piatu, dan orang-orang cacat. Beliau juga membiayai pernikahan gadis-gadis yang kurang mampu, sebagaimana ayahnya dan para pedagang Quraisy lain
Siti Khadijah mengirim kafilah ke Suriah pada musim panas dan ke Yaman pada musim dingin. Untuk memastikan tidak terjadi transaksi yang merugikan dalam perjalanan, para pemilik usaha dagang berusaha untuk ikut memimpin kafilah. Namun, ketika harus tinggal di Mekkah, mereka harus menunjuk agen yang terpercaya, memiliki keahlian dan kemampuan memimpin kafilah. Memilih agen level ekspor-impor tidaklah mudah karena tanggung jawabnya yang sangat tinggi. Minimal mengawal rombongan kafilah selama perjalanan hingga pulang dengan selamat dan membawa keuntungan. Sebagai pengusaha besar yang lebih suka tinggal di rumah, Siti Khadijah tidak pernah ceroboh dalam memilih agen untuk tiap kafilah dagangnya. Dengan ketekunan, ketelitian, dan kecerdasan bisnis, Siti Khadijah selalu menghasilkan keuntungan berlipat-lipat. Dengan kepiawaian inilah setiap yang disentuh oleh Siti Khadijah seolah-olah menjadi emas. Digambarkan barang dagangan Siti Khadijah dalam sekali ekspor sama nilainya dengan barang dagangan seluruh pengusaha di Mekkah pada masa itu. Tidak heran jika perempuan kaya raya dan berhati emas ini dijuluki Ratu Makkah. Tidak hanya itu, Siti Khadijah juga digelari At-Tahir atau perempuan suci. Selain dikenal sukses dalam bisnis, rekam jejaknya di mata masyarakat hampir tanpa cacat. Tidak seperti orang kaya lain, perempuan darah biru ini senantiasa bersikap rendah hati, suka menolong, hidup sederhana dan jujur. Keindahan dan keagungan akhlaknya membuat setiap bangsawan di Arab terpesona padanya. Satu persatu mereka berdatangan untuk melamar. Tetapi tidak satu pun membuat Siti Khadijah jatuh cinta. Ada yang berusaha mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk memikat Siti Khadijah. Ada juga yang melobi para sesepuh bangsawan untuk menundukkan Siti Khadijah. Namun semuanya tertolak. Sikap Khadijah yang demikian membuat masyarakat selalu bertanya-tanya siapa sesungguhnya laki-laki pilihan Siti Khadijah. Pada musim semi tahun 595 Masehi, Siti Khadijah mempersiapkan kafilah dagang anyar ke Suriah. Sebagaimana musim-musim sebelumnya, Khadijah yang pandai dalam organisasi kafilah dagang membentuk panitia penyeleksi agen. Setelah panitia terbentuk, pengumuman lowongan kerja agen. Ini disebarluaskan sebelum uji kelayakan diadakan. Kemudian Abu Talib tertarik untuk mengikut sertakan Nabi Muhammad dalam lowongan kerja tersebut, meskipun Nabi Muhammad belum memiliki pengalaman sebagai agen. Pamannya tetap percaya karena kecerdasan, kejujuran, keberanian, dan sikap amanah pada diri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa. Nabi Muhammad saat itu masih berusia 25 tahun. Kala itu menyetujui tawaran pamannya. Nabi Muhammad yang nama baiknya dikenal luas masyarakat juga tidak luput dari telinga Khadijah. Oleh karena itu, ketika Siti Khadijah mengetahui bahwa Nabi Muhammad ikut melamar menjadi agen, maka Siti Khadijah menerima tanpa seleksi. Setelah melakukan kontak, Siti Khadijah meminta sekretarisnya, yaitu Maisarah, untuk menemani Nabi kita Muhammad dalam perjalanan bisnisnya. Sebelum malam tiba,
tanda dibunyikan sebagai tanda pemberangkatan unta-unta dengan seluruh muatannya dimulai. Kafilah menuju utara dan menempuh perjalanan selama sebulan untuk sampai ke Suriah. Sesampainya di Suriah, rombongan beristirahat selama seminggu untuk melepaskan rasa lelah. Setelah itu, mereka mulai berdagang 2 hingga 4 bulan lamanya. Siti Khadijah yang dikenal tidak pernah ceroboh dalam memilih karyawan, lagi-lagi telah diperhitungkan bakal mendulang keuntungan besar pada musim ini. Meskipun telah banyak mendengar tentang Nabi Muhammad, Khadijah terkejut dengan keuntungan melimpah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Selama Siti Khadijah memimpin usaha ekspor impor, inilah keuntungan terbesar yang diperoleh melalui Nabi kita Muhammad SAW. Jika Siti Khadijah dikenal memiliki sentuhan emas, namun Nabi kita Muhammad SAW dikenal memiliki sentuhan yang diberkahi. Setelah mengetahui karakter Nabi kita Muhammad SAW, Siti Khadijah menjatuhkan pilihannya untuk menerima Nabi Muhammad sebagai suami tanpa syarat apapun. Di pembukaan pernikahan, Abu Thalib menyampaikan pidato mewakili mempelai pria, dilanjutkan Waraqah bin Naufal mewakili mempelai wanita. Sementara itu, mahar yang diterima Siti Khadijah adalah 500 keping emas. Semua lapisan masyarakat, dari yang miskin hingga yang kaya, menikmati jamuan Siti Khadijah selama 3 hari di tempat yang sama. Kepada orang-orang miskin, Siti Khadijah menambahkan dengan memberi beberapa keping emas dan pakaian. Demikian pula kepada para janda, Siti Khadijah mencukupi beberapa kebutuhan hidup yang belum pernah mereka miliki sebelumnya. Setelah menikah dengan Nabi kita Muhammad SAW, Siti Khadijah menyerahkan semua kekayaan yang dihasilkan dari bisnis ekspor impornya. Secara bertahap, Siti Khadijah menarik diri dari dunia bisnis yang digelutinya. Pada tahun-tahun awal setelah pernikahannya, Siti Khadijah masih mengekspor barang ke Suriah dan Yaman. Namun, kali ini keuntungannya tidak lagi digunakan untuk memperluas usahanya seperti sebelum menikah. Siti Khadijah justru menjual barang dagangannya secara ecer sampai semua habis dan menarik kembali semua investasinya. Kemudian setelah Nabi kita Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi, Bani Umayyah mengumumkan boikot ekonomi dan sosial terhadap Bani Hashim. Merasa bahaya semakin mengancam, sekitar 400 orang yang kebanyakan berasal dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib mengungsi ke sebuah lembah yang kelak disebut Syaib. Di lembah sempit itu, hubungan sosial dan ekonomi dengan penduduk Makkah diputus oleh Bani Umayyah. Di lembah itu, Nabi Muhammad dan keluarga kecilnya, di situ ada Siti Khadijah, Sayyidah Fatimah, dan sepupu Nabi yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib berjuang bertahan hidup selama 3 tahun. Sedemikian tragisnya suasana di lembah itu. Menurut sejarah, penduduk Mekah bisa mendengar tangisan anak-anak pada malam hari. Salah satu yang menjadi pemompa semangat bagi para pengungsi lembah adalah kehadiran Siti Khadijah,
perempuan konglomerat Mekah itu rela meninggalkan rumahnya yang luas dan berfasilitas lengkap untuk hidup dan ikut berjuang menjaga Islam di lembah sempit yang serba kekurangan. Siti Khadijah membagi-bagikan kepingan emas untuk pemuda yang berani menyusup ke kota Mekah dan kembali membawa pasokan air. Ketika itu, Sayyidina Ali dan Hakim bin Hazm membawa air. Khadijah mengatur pembagiannya. Istri Nabi mendahulukan anak-anak dan baru orang tua mereka. Pada malam-malam yang panjang dan dingin itu, Siti Khadijah membagi-bagikan pakaian dan kayu bakar kepada anak-anak pengungsi yang kedinginan. Dalam waktu 3 tahun di tempat pengungsian dan pengasingan itu, kekayaan Siti Khadijah pun ludes, habis. Sebagian besar kekayaannya habis untuk membeli pasokan air. Seorang wanita yang mulia, seorang wanita yang terhormat, saudagar kaya, berjuang bukan hanya pikirannya, tenaganya, bahkan sampai hartanya pun habis untuk berjuang dalam kejayaan Islam. Inilah Siti Khadijah. Sampai suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang usai berdakwah. Sampai di rumahnya, melihat Siti Khadijah sedang menyusui anak tercinta, yaitu Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Sesampainya Rasulullah di rumah, Rasulullah kelelahan hingga tertidur di paha istri tercinta, yaitu Siti Khadijah. Kemudian Siti Khadijah memandang wajah baginda Nabi sambil menyusui putrinya, yaitu Siti Fatimah. Tak lama kemudian Siti Khadijah pun menangis melihat Rasulullah. Tanpa disadarinya, air mata Siti Khadijah menetes jatuh ke pipi manusia suci, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah pun terbangun dan berkata, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Khadijah? Dulu engkau wanita yang kaya raya, engkau wanita yang terhormat. Namun setelah engkau menikah denganku, engkau berjuang denganku, sekarang engkau banyak dihinakan oleh orang-orang Quraisy dan banyak pula engkau direndahkan. Dulu engkau wanita yang kaya raya, tapi sekarang engkau tidak memiliki apa-apa, sampai engkau menyusui Fatimah. Tidak keluar dengan susunya, tapi yang keluar dari tubuhmu adalah darah. Mungkin banyak asupan gizi yang kurang masuk ke dalam tubuhmu, sampai susu pun tidak keluar dari tubuhmu, ya Khadijah. Apakah engkau menyesal dengan itu semua?" Apa jawab wanita suci ini? "Ya Rasulullah, aku tidak pernah menyesal dengan habisnya hartaku yang aku keluarkan untuk berjuang membantumu berdakwah. Dan aku tidak pernah merasa terhina. Dulu aku dihormati oleh bangsawan-bangsawan, namun sekarang aku dikucilkan karena aku harus mendampingimu, ya Rasulullah. Cukup bagiku engkau, ya Rasulullah. Setelah aku menikah denganmu, tidak ada artinya seluruh kekayaanku, kehormatanku, karena aku memiliki seorang suami
yang mana suamiku adalah manusia yang sangat dicintai oleh Allah, manusia yang dicintai oleh Allah, manusia sebaik-baik manusia, manusia sebaik-baik makhluk, yaitu engkau ya Rasulullah. Aku bahagia. Seraya dengan suara yang pelan, Siti Khadijah berkata kepada Rasulullah, "Wahai suamiku, andaikan aku sudah meninggal dunia dan engkau pun harus melanjutkan perjuangan dakwahmu, namun engkau harus menyeberangi sungai, dan ternyata di sungai itu tidak ada alat apapun untuk engkau menyeberangi sungai. Ambillah tulang-tulangku dari kuburku dan jadikanlah tulang-tulangku sebagai alat untuk engkau menyeberangi sungai itu, sehingga engkau bisa melanjutkan dakwah dan menyelamatkan orang-orang ke jalan yang Allah ridhai." Begitu mulia keagungan Siti Khadijah. Perjuangan yang begitu agung yang dilakukan Siti Khadijah dan pengorbanan yang begitu besar yang telah dilakukan Siti Khadijah untuk membantu perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan ini dan cerita ini semoga bisa menjadi pelajaran buat kita, sehingga kita rela berkorban di jalan Allah. Kita mau untuk bersedekah, membantu orang-orang yang kekurangan, dan kita pun rela menginfakkan harta kita untuk mengundang ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan ini Allah berikan manfaat kepada kita semua, dan semoga Allah berikan harta yang melimpah kepada kita, harta yang barokah kepada kita, dan harta yang manfaat kepada kita, dan dijadikan harta itu sebagai jalan untuk memperoleh ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kita bisa bersedekah, mengeluarkan hartanya untuk membantu fakir miskin, dan juga kita tidak lupa dengan kewajiban kita, yaitu mengeluarkan zakat yang harus kita keluarkan. Semoga Allah panjangkan usia kita dan Allah mudahkan rizki-rizki kita dan akhiri usia kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga Allah berikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.